Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Silakan Umahat dibuka halaman 68. Sekarang di prinsip yang ke-16. Beriman kepada ru'yah atau melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan ini masuk dalam rukun iman yang ke-5, yaitu al-imanu biyaumil akhir. Wal imanu birru'yati yaumal qiyamati kama ruwiya anin nabi minal ahadisi as-sihahi. Beriman terhadap ru'yah pada hari kiamat sebagaimana diriwayatkan dari Nabi dari hadis-hadis yang sahih. Jadi ahlu sunnah wal jamaah hanya meyakini bahwa Allah dilihat di hari kiamat kelak. Dan itu ada dua tempat. Tempat yang pertama di padang mahsyar, tatkala Allah turun ke padang mahsyar untuk mengadili manusia. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tatkala datang Rabbmu sementara malaikat berbaris-baris. Tempat yang kedua adalah di dalam surga. Allah berikan kesempatan sepekan sekali bagi penghuni surga untuk melihat wajahnya. Kata pensyarah di sini, di antara prinsip Ahlussunnah dan keimanan adalah orang mukmin memandang Rabb-nya di akhirat. Adapun di dunia, maka Allah tidak berikan kesempatan untuk melihat wajahnya. Memandang Rabb-nya di surga sesuai kehendaknya. Riwayatan hadis yang membahas perkara ini sahih dan telah sabit. Di antara hadis yang menjelaskan hal ini adalah hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna bi ru'yatihi. Kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Demikian juga hadis yang lain, ta'allamu annahu la yara ahadum minkum rabbahu hatta yamut. Ketahuilah bahwasanya seseorang dari kalian tidak akan melihat Rabb-nya hingga dia meninggal dunia. Kita tidak perlu mempertimbangkan siapapun yang mengingkari ru'yah. Yang mengingkari ru'yah adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena mereka menganggap bahwa sesuatu yang dilihat itu mengharuskan sesuatu itu adalah jism, berjasad. Sementara kata mereka Allah tidak memiliki jasad. Yang mengingkari ru'ya adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Karena mereka menganggap bahwa sesuatu yang dilihat itu pastilah berjisim atau berjasad. Mereka mengingkari hal ini berdasarkan akal mereka. Sementara Al-Quran dan hadis telah memaparkan hal tersebut. Hanya saja kita meyakini bahwa orang-orang mukmin melihat Rabb-nya dengan penglihatan mereka secara langsung. Ini adalah kenikmatan surgawi yang paling agung, yang paling nikmat, yang tiada tarahnya. Kenapa demikian umat? Coba kita berikan contoh sedikit. Tak kala
ada seorang yang setiap hari datang mengantari kita sesuatu. Dia ngantarin bakso tanpa kita minta, diantarin beras tanpa kita minta, diantar terus. Dan dia tidak sedang kampanye. Tidak sedang mencalonkan diri. Kita kepengen coto Makassar, diantari sama dia. Setiap hari apa yang kita butuhkan dikasih. Terus dia tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Terus dia taruh saja depan pintu kemudian pergi. Kira-kira umahat yang dikasih seperti ini sangat rindu enggak kepengen lihat wajahnya? Sangat kan? Siapa sih itu, Masya Allah baik benar. Dia enggak ada berharap sedikit pun dari kita. Dia ngasih terus setiap hari. Maka pasti umahat sangat rindu minimal ketemu dan mengucapkan syukran jazakallah khair. Nah, kita diberikan nikmat terus oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak pernah melihatnya di dunia. Maka orang mukmin pastilah sangat rindu untuk melihat wajahnya. Dan ini kenikmatan yang tiada taranya. Kenikmatan yang tiada taranya. Lihat, bayangkan umahat tak kala Yusuf alaihi salam ditampakkan oleh sayyidahnya, sementara wanita-wanita ibu-ibu yang sudah diundang itu duduk di atas meja, kemudian disiapkan mereka pisau satu-satu gitu. Setelah itu Sulaikha menyuruh Yusuf alaihi salam untuk keluar menampakkan wajahnya. Kira-kira apa yang terjadi umahat? Mereka memandang dengan pandangan kenikmatan yang saking khusyuknya mereka tidak sadarkan diri mengiris-iris tangan mereka. Coba lihat. Terpesona dengan pandangan yang luar biasa. Inilah kenikmatan surgawi yang paling agung dan telah ditafsirkan dalam lafaz az-ziyadah, yaitu di dalam firman Allah di surah Yunus ayat 126, ayat 26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik adalah al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di dalam surga dan ada tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi takala penghuni surga masuk ke dalam surga, kemudian Allah berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin aku tambahkan sesuatu? Maka penghuni surga berkata, alam tubayyit ujuhana, bukankah engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami di padang mahsyar? Alam tudkhilna al-jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, bukankah pula engkau telah menyelamatkan kami dari siksa neraka? Ini sudah cukup bagi penghuni surga. Qala fayakshiful hijab, lalu Allah menyingkap hijabnya yaitu cahaya. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, maka tidak ada sesuatu yang paling dicintai, disukai oleh mereka kecuali melihat Rabb-nya. Ini kenikmatan yang tiada taranya. Nah, adapun di dunia umahat, Allah tidak memberikan kesempatan hambanya untuk melihat. Kenapa umahat Allah enggak berikan kesempatan? Karena kalau sekiranya Allah memberikan kesempatan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Karena Allah terhijab oleh cahaya,
Kalau cahaya itu tersingkap, maka akan membakar sejauh mata memandang. Manusia yang memandang di depannya akan hancur. Mana dalilnya? Dalilnya di surah Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina, takala Musa datang di Turi Sina, wa kallamahu rabbuhu, lantas Allah mengajaknya berbicara. Kemudian Musa alaihi salam meminta, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabb, tampakkanlah dirimu agar aku dapat melihatmu. Kata Allah, qala lan taroni, engkau tidak sanggup melihatku di dunia. Walakin, coba kamu lihat, kata Allah, undur ilal jabal, lihat ke gunung sana. Fa in istaqarra makanahu, jika posisinya, kedudukannya tetap di situ, fasaufa taroni, maka pasti engkau bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu, takala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, tiba-tiba gunung itu hancur. Lantas Musa tunduk turun pingsan. Karena melihat kondisi ini. Itu gunung Ummahat yang begitu kokohnya, akala Allah menampakkan dirinya kepada gunung hancur. Apalagi manusia. Berarti ada dampak mudorot. Kalau Allah memperlihatkan wajahnya bagi makhluknya di dunia. Tapi nanti di akhirat Allah berikan kemampuan bagi manusia untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang sufi, orang-orang yang berakidahkan sesat itu meyakini bahwa tidaklah kami meninggal dunia kecuali sebelumnya melihat Allah di dunia. Dan ini adalah keyakinan yang sesat. Bahkan mereka ada yang mengatakan diri mereka adalah Allah. Kemudian prinsip yang ke-17, Nabi Muhammad telah melihat Rabb-Nya. Wa anna an-nabiyya qad ra'a rabbahu fa innahu ma'surun an Rasulillahi sahihun wa rawahu Qatadah an Ikrimata an Ibni Abbas wa rawahu al-Hakamu Ibnu Aban an Ikrimah an Ibni Abbas wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf Ibni Mihran an Ibni Abbas. Jadi kata penulis, Nabi telah melihat Rabb-Nya. Riwayatan sahih dari Rasulullah yang diriwayatkan Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Jadi permasalahan ini Ummahat, permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para sahabat. Di mana Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada para tabi'in bahwa Rasulullah melihat Rabb-Nya takala dia Mi'raj. Takala Takala Mi'raj. Isra dulu. Isra itu dari Mekah menuju Palestina. Kemudian Mi'raj dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Ibnu Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat Rabb-Nya ketika Mi'raj. Adapun Aisyah mengingkari hal ini. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Rabb-Nya. Tapi mereka sepakat bahwa di dunia itu tidak melihat. Hanya satu kejadian ini saja yang diperselisihkan, yaitu saat Rasulullah Mi'raj. Kata pensyarah di sini, permasalahan ini termasuk perkara khilafiyah, yaitu apakah Nabi melihat Rabb-Nya. Ibnu Abbas telah menetapkan hal itu dalam beberapa hadis, adapun Aisyah mengingkarinya dan mengingkari siapapun yang mengatakan Nabi melihat Rabb-Nya.
Terdapat beberapa hadis menyatakan bahwa Nabi tidak melihat Robnya, di antaranya hadis Abu Dzar Al-Ghifari dalam Sahih Muslim. Takala Abu Dzar bertanya, "Sa'altu Rasulullah hal ra'aita rabbak?" Qala nurun anna arah. Abu Dzar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu saat Mi'raj? Rasulullah bersabda, cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Berarti apa yang dilihat hanyalah cahaya yang menutupi zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ra'aitu nur, aku hanya melihat cahaya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah hanya melihat cahaya. Nabi juga bersabda, hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Apabila ia menyingkap cahaya tersebut, sungguh pancaran wajahnya akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Ini mudarat kalau sekiranya apa? Allah menyingkap wajahnya di dunia ini. Dalam hadis sahih disebutkan juga Nabi melihat Rabbnya dengan penglihatan hati, bukan penglihatan mata. Oleh karena itu periwayatan Ibnu Abbas memiliki beberapa tafsiran. Jadi kalau kita mau mengkompromikan ummahat antara pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Aisyah, kemudian juga riwayat dari Abu Dzar ini, maka kita bisa gabungkan bahwa yang dilihat oleh Nabi itu bukan dengan penglihatan mata, tapi penglihatan hati atau mata batin. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla telah menghalangi Musa untuk melakukan itu ketika ia berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Ini permohonan Nabi Musa alaihi salam kepada Rabbnya. Allah berfirman, lan taroni walakin unzur ilal jabali fa in istaqarra. Ini yang kita tadi bacakan, bahwa Nabi Musa tidak sanggup untuk melihatnya di dunia. Oleh karena itu ru'ya yang dilakukan Nabi adalah penglihatan hati, bukan penglihatan mata, karena kelemahan manusia di dunia ini. Ini kalau mau digabungkan umat. Kalau mau ditarjih, mau kuatkan salah satunya, maka lebih kuat pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad tidak melihatnya di Sidratul Muntaha, apalagi di dunia. Jadi kita selesai permasalahan di dunia, sepakat para ulama itu tidak bisa dilihat di dunia. Sehingga tidak mungkin mampu bergeming terhadap keagungan Allah. Adapun di akhirat, Allah memberikan kekuatan kepada penduduk surga sehingga memungkinkan mereka untuk melihatnya. Mereka juga tetap bergeming ketika melihatnya. Kondisi fisik mereka di surga berbeda dengan kondisi fisik mereka di dunia. Banyak sekali umat dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang mukmin akan melihat Rabbnya di akhirat. Di antaranya di surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga ayat 23. Allah berfirman, ujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada waktu itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat Rabbnya. Ini di surga. Adapun di padang mahsyar, orang-orang mukmin pun melihat. Mana menunjukkan hal ini? Yaitu di surah Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka terhijab dari melihat Rabb mereka. Allah menceritakan
tentang orang-orang kafir, yang mana orang kafir itu tidak bisa melihat Rabb mereka di padang mahsyar. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan, orang mukmin melihat Allah di padang mahsyar. Kenapa kira-kira umahat? Padahal Allah kan turun ya, sementara manusia berkumpul di padang mahsyar kan? Ada orang musyriknya, majusinya, kafirnya, semua manusia dikumpulkan di situ. Tapi orang-orang yang ingkar, musyrik, pelaku maksiat tidak bisa melihatnya. Gambarannya seperti ini umahat, kalau di dunia, tak kala ada seorang karyawan sering banyak melakukan kesalahan. Ia korupsi lah, ia sering nggak masuk lah, ia sering merusak barang lah. Ketika bosnya atau pimpinannya memanggilnya, kira-kira berani nggak dia mengangkat wajahnya umat? Berani nggak kira-kira dia? Tidak berani kan? Dia ketakutan sehingga menundukkan wajahnya, tidak berani menatap bosnya atau pimpinannya. Begitulah kondisi pelaku maksiat, orang kafir, musyrik dan yang lainnya di padang mahsyar. Mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala karena tunduk penuh dengan ketakutan. Jadi kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya dilihat di mana umahat? Di akhirat kelak. Tempatnya ada dua. Yang pertama di mana? Di padang mahsyar. Yang kedua di dalam surga. Nah, sekarang kita ke prinsip yang ke-18. Dan ini bagian juga dari keimanan terhadap hari akhirat. Kita jelaskan dulu sepintas bahwa hari akhir atau hari kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro ini tak kala wafatnya seseorang, maka kiamat dia sudah Sudah tegak. Paham? Setiap orang yang meninggal berarti sudah tegak kiamat untuknya. Berakhir kehidupannya di dunia ini. Paham ini umahat? Ini namanya kiamat sugro. Yang kedua kiamat kubro, yaitu berakhirnya alam semesta ini dengan ditandai tiupan sangkakala yang pertama. Namanya kiamat kubro. Jadi seluruh manusia binasa, habis. Makhluk semuanya hancur. Ini namanya kiamat kubro. Nah, sebelum terjadi kiamat kubro ini umahat, ada mukodimah yang dikenal dengan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat besar. Pernah dengar ini umahat? Tanda-tanda kiamat besar. Kira-kira yang besar ini apanya? Kiamatnya atau tanda-tandanya? Tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil sudah banyak yang muncul ya, sudah banyak yang kelihatan. Seperti diutusnya Nabi Muhammad, terbelahnya bulan, banyaknya manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, banyaknya bayi-bayi perempuan yang lahir sehingga perbandingannya nanti 1:50. 50 akhwatnya, 1 ikhwannya. Paham umahat? Maka kalau tidak ada syariat poligami, kasihan akhwat-akhwat ini dinikahi sama siapa? Paham? Karena mereka nggak boleh nikah sama non muslim kan?
Orang Nasrani nggak boleh nikah, Yahudi, Majusi, musyrik apalagi. Lantas kalau nggak dipoligami kasihan. Kalau itu terjadi, kira-kira terjadi nggak sekarang Mahat? Maka segera mungkin menawari suami untuk, kalau ini sudah terjadi ya, untuk menyelamatkan, membantu mereka yang tidak punya pasangan. Adapun tanda-tanda kiamat besar itu belum nampak Umahat, seperti turunnya Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, Ya'jud dan Ma'jud. Ini belum, meskipun di YouTube sudah tersebar ya, tapi ini kebohongan. Nah, di antara kejadian hari kiamat juga nanti adalah apa-apa yang terjadi di alam barzah. Alam barzah wa ma wara'aha, dan apa yang terjadi setelahnya, kebangkitan, digiring menuju padang mahsyar, kemudian macam-macam kejadian di sana, adanya penimbangan amal, catatan-catatan ditebar, kemudian minum di telaga, menyeberangi titian sirat, kemudian singgah di kontoro untuk dikisos, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ada yang belum sampai di kontoro, jatuh ke neraka jahanam, karena neraka jahanam ditarik, didekatkan menuju padang mahsyar untuk memudahkan para non-muslim dilempar ke neraka jahanam. Nah, ini semua bagian dari apa Umahat? Perkara akhirat yang kita wajib mengimaninya dan tidak boleh mengingkarinya. Kenapa? Karena ini adalah perkara gaib. Jika kita mengingkari perkara gaib, ini berarti mengingkari akal sehat kita. Karena akal sehat kita tidak bisa menyelisihi atau mengingkari sesuatu yang tidak pernah dia saksikan. Kata penulis, wal imanu bil mizan yaumal qiyamati kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udatin wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athari wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wal i'radu an man radda dzalika wa tarku mujadalatihi. Beriman dengan adanya mizan, timbangan pada hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, seorang hamba ditimbang pada hari kiamat sedangkan timbangannya tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Amalan para hambanya juga akan ditimbang sebagaimana disebutkan dalam asar. Hendaklah kita mengimani dan mempercayainya serta berpaling dari siapapun yang menolak hal tersebut dan meninggalkan perdebatan dengan mereka. Jadi mizan, timbangan yang Allah nanti tegakkan untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala syarratin syarran yarah. Dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan kebajikan sedikit pun, maka dia akan melihatnya, melihat balasannya, melihat timbangannya, dan sebaliknya juga amalan keburukan. Sehingga tidak ada lagi manusia nanti yang berhujah, ya Allah, saya itu berkurban di tahun 2025, mana amal kebajikan saya berkurban? Semuanya sudah sudah tercatat. Kata pensyarah, di antara prinsip ahlu sunnah adalah beriman terhadap hari akhir, juga beriman terhadap peristiwa-peristiwa yang telah Allah kabarkan pada hari akhir. Salah satunya kabar tentang mizan, timbangan. Ini banyak sekali umahat di dalam Al-Quran Al-Karim. Surah yang sering kita baca adalah surah Al-Qari'ah. Ayat keberapa itu umahat? Yang bunyinya fa man sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
Dalil yang dibawakan pensyarah di sini yaitu surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami meletakkan timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Ini tujuan Allah mengadakan timbangan ummahat. Padahal Allah sudah tahu kan amalan kita, kebajikan dan keburukan sudah tahu kan? Sudah tahu juga karena malaikat sudah mencatatnya, Raqib dan Atid sudah mencatat. Nah, kok diadakan lagi timbangan? Tujuannya untuk apa? Menampakkan keadilan Allah, bahwa Allah tidak menzalimi sedikit pun amalan hambanya. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha. Sekalipun hanya seberat biji sawi atau yang lebih ringan daripada itu, kami mendatangkan balasannya. Hanya saja nanti para ulama berselisih, apakah yang ditimbang itu orangnya, ataukah amalannya, ataukah catatan amalannya. Karena di dalam diri kita ini kan ada 3 tadi ya. Orang yang mengamalkan, kemudian amalan yang dia kerjakan, kemudian catatan yang dicatat di dalamnya kebaikan kita oleh malaikat. Nah, ketiga hal ini umat semuanya warid, semuanya ada dalilnya, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Adapun pendapat bahwa yang ditimbang adalah hamba tersebut, dalilnya adalah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak memberikan penimbangan mereka pada hari kiamat. Ayat ini ummahat ditujukan untuk orang-orang musyrik, orang kafir atau non-muslim. Kenapa? Karena mereka la hasanati lahum, tidak ada amalan sedikit pun. Meskipun mereka ummahat nanti pas Idul Adha ikut kurban, ikut urunan, nyumbang sapi 1 ekor, maka diterima saja, tapi tidak bernilai pahala wala kebaikan. Jadi kalau ada yang urunan sapi di sini, kemudian ada yang ikut orang tetangga kita non muslim, maka terima saja. Kalau sekiranya kaum muslimnya sudah 4 orang, kemudian kurang berapa umat? Kurang 3 ya. Ternyata ada Konghucu 1, Nasara 1, kemudian orang Buddha 1. Maka digabungkan, tak apa-apa. Kenapa? Karena 1 ekor sapi itu setara dengan 7 ekor kambing. Sehingga orang muslimnya 4 ekor kambing, orang non-muslimnya 3 ekor kambing. Dalam hadis disebutkan, yu'ta yaumal qiyamati bil akuli syarubil azim fayuzanu fala yazinu indallahi janaha ba'udatin. Kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang banyak makan dan minum, lagi bertubuh besar, berarti kurang olahraga ini ummahat ya. Makan terus, minum terus saja, ngemil apalagi, sehingga bobotnya sampai 200-300 kilo. Akan tetapi ketika ditimbang, ternyata beratnya dia tidak setara dengan sayap seekor nyamuk. Menunjukkan bahwa orangnya yang ditimbang. Pendapat lain yang menyebutkan bahwa amalan akan ditimbang dalam bentuk jasad. Amalan yang kita lakukan umat seperti sholat, puasa, kurban kita, sedekah kita, Allah jadikan dulu sebagai bentuk jasad. Dan ini memang sudah terjadi di alam kubur pun sudah. Kala kita meninggal, datang amalan kebaikan kita berwujud manusia. Amal keburukan kita juga berwujud
manusia. Allah mampu memiliki kemampuan untuk merubah amalan kita menjadi apa? Menjadi sesuatu yang hissi. Maha kuasa untuk menjadikan amalan tersebut dalam bentuk jasad. Walaupun amalan tersebut sebuah benda, sehingga ia menjadikan sholat dalam bentuk jasad lalu ditimbang. Begitu pula dengan zikir, puasa, dan yang lainnya. Amalan buruk juga akan ditimbang. Amalan baik ditimbang dalam satu daun timbangan, sedangkan amal buruk ditimbang dalam daun timbangan yang lain. Jadi timbangan nanti umahat di padang mahsyar itu memiliki dua neraca atau yang dikenal dengan kifatani. Ada dua neracanya, kemudian satu lisannya untuk mengukur siapa yang paling berat di antara kedua neraca tersebut. Tahu umahat neraca? Biasanya ini dipakai di timbangan penjual emas ya. Kalau di pasar nggak pakai seperti ini lagi. Pakainya timbangan duduk atau timbangan digital itu. Ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa yang ditimbang adalah lembaran-lembaran yang ada di dalamnya tulisan catatan-catatan amal. Catatan-catatan yang baik dan buruk itulah yang akan ditimbang dalam neraca. Bagaimanapun keadaannya seorang mukmin wajib mengimani hal tersebut. Yang ditimbang orangnya kah, amalnya kah, catatannya kah, yang jelasnya ada bentuk penimbangan. Untuk nanti umahat untuk mengetahui apakah amal kebajikan kita yang berat ataukah yang buruk yang berat. Kalau yang berat kebajikan kita umahat berarti apa? Fahuwa fi isyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang diridhoi yaitu surga. Wa man khaffat mawazinu, jika amal kebajikannya yang ringan, yang berat amal keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Yang jadi masalah lagi kalau sekiranya umahat timbangannya sama, kebaikan dan keburukannya sama, maka nanti umahat butuh syafaat. Contoh di sini ada umahat yang qadarullah sama timbangannya, maka teman yang lain, teman pengajian yang lain boleh memohon syafaat kepada Allah. Ya Allah, masukkan teman saya ini rajin banget nih, dia sering mencatat, sering hadir, saya yang bersaksi bahwa dia orang baik, masukkan dia ke dalam surga. Karena bingung nih mau masukkan ke mana, neraka salah, surga salah, karena tidak jelas. Maka di sini membutuhkan apa umahat? Syafaat. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Barang siapa yang berat timbangan kebajikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya yang timbangan kebajikannya ringan, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Dalil-dalil di atas sangat gamblang menunjukkan adanya mizan. Tidak perlu dipertimbangkan oleh orang-orang yang mengingkari hal tersebut. Seperti para ahli filsafat yang mengatakan sesungguhnya yang lebih membutuhkan timbangan adalah para pedagang. Paham? Ini adalah bentuk pengingkaran mereka. Kenapa? Karena kata mereka pedagang itu kan nggak tahu ini berapa timbangannya, sementara Allah tahu. Jadi nggak perlu ada penimbangan. Sudah kita jelaskan di awal bahwa tujuan adanya penimbangan itu apa umahat? Untuk memperlihatkan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tubuh kaum muslimin juga ada yang mengingkari hal ini. Seperti apa? Mu'tazilah. Yang mereka mengingkari mizan ini.
padahal dalilnya sudah tetap di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Kami menjawab hal ini termasuk bentuk keadilan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ke-19, wa anna Allah ta'ala yukallimul ibadah yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu tarjuman wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Sungguh Allah Ta'ala berbicara dengan para hambanya pada hari kiamat. Ini tentang apa, umat? Tentang masih berkaitan dengan hari akhirat, di mana tak kala kita diadili oleh Allah, itu dipanggil satu persatu. Bayangkan umat, dipanggil satu persatu. Diajak berbicara langsung oleh Allah. Kira-kira kita yang nggak bisa bahasa Arab umat, Allah ajak pakai bahasa Indonesia nggak? Allah ajak pakai bahasa Jawa? Enggak. Allah berbahasa sesuatu yang dipahami dengan sesuatu yang dipahami oleh manusia. Jadi tanpa perlu lagi ada penerjemah. Tanpa ada lagi penerjemah. Jadi Allah mengajak kita berkholwat, berduaan. Allah kalau untuk orang mukmin hanya ditakrid. Takrid itu mahat, dipaparkan saja, kamu jam sekian melakukan ini ya. Kamu melakukan ini ya di hari ini, di tahun ini, disebutkan. Kemudian setelah itu Allah berkata lagi, dulu di dunia aku tutup-tutupi, sekarang aku ampuni semua. Paham? Itu bentuk apa? Percakapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Di antara bentuk keimanan kepada hari akhir, kebangkitan setelah kematian, pengumpulan makhluk pada hari kiamat adalah meyakini bahwa Allah berbicara dengan para hambanya. Kita tahu mahat bahwa tiupan sangkakala yang kedua itu tujuannya untuk membangkitkan seluruh manusia yang berada di alam barzah. Apakah yang berada di dalam kuburan, ataukah yang berada di perut buaya, ataukah tertimbun di bumi, ataukah tertimbun di lautan sana, semuanya dikumpulkan. Kemudian digiring menuju padang mahsyar. Berbicara dengan para hambanya, dalam sebuah hadis disebutkan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan Rabb-nya kelak akan berbicara kepadanya, dan tidak ada penerjemah antara ia dengan Rabb-nya. Berarti pembicaraan yang dipahami. Kalau pembicaraan tersebut tidak dipahami, kira-kira apa umat? Kita akan butuh penerjemah kan? Ketika Allah bertanya, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Kita enggak paham, pelongok-pelongok saja nantinya. Tapi Allah berbicara dengan kalam yang bisa dipahami. Maksudnya tiada penerjemah yang mengalihbahasakan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Berarti Allah berbicara dengan suara yang mengandung makna. Bukan bukan bahasa batin. Akan tetapi yang terjadi adalah Rabb-nya berbicara kepada hambanya dengan perkataan yang dapat dimengerti dan dipahami oleh hamba tersebut, sebagaimana yang Allah maksudkan. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Allah pasti akan berbicara dengan hambanya sesuai kehendaknya. Ya minimalnya Allah Subhanahu wa taala lagi akan bertanya tentang hal-hal yang kita lakukan di dunia ini. Kata Rasulullah, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah
tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam kelak pada hari kiamat, kecuali akan ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. Tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan sampai dia meninggal dunia. Tentang ilmunya, apakah dia sudah mengamalkannya. Dan yang terakhir tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia hasilkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi pertanyaan untuk harta ada 2. Maka si kaya atau yang banyak hartanya makin lama pula hisabnya, karena tadi pertanyaan ke harta itu ada 2. Nah, demikian kalimat karena permasalahan telaga ini agak panjang. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika.